Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu, peserta workshop Kiat Menulis Cerpen dari dengan narasumber Bapak Ibnu Ihwanto. Beliau adalah pengawas madrasah. Ini dalam Kemenaklatan menulis ini kita mempunyai beberapa agenda. Salah satunya adalah yang mengisi Bapak Ibnu ini. Intinya kita berbagi, di antara kita banyak sekali yang pakar-pakar menulis. Ternyata di Kementerian Agama banyak sekali yang mempunyai pakar penulis. Oleh karena itu kemarin kita sempat untuk merekrut teman-teman kita yang pakar menulis tersebut untuk saling berbagi. Salah satunya adalah kemarin Mbak Destiana, kemudian Bapak Ibnu. Untuk kemarin ketika kita workshop cerita anak, kita sudah membuat satu buku antologi. Mudah-mudahan ini nanti segera terbit. Ini dalam proses editing. Setelah itu kita masukkan ke penerbit. Untuk kedua kalinya ini kita mengadakan workshop bersama Bapak Ibnu Kiat untuk menulis cerpen. Nah ini nanti insya Allah setelah kegiatan ini kita akan membuat antologi cerpen. Jadi nanti ketika Bapak Ibnu memberikan materi silahkan disimak baik-baik. Nanti kita bersama-sama membuat buku antologi. Untuk selanjutnya nanti agenda kita di Kemenaklatan menulis adalah kita akan bekerja sama dengan Raser Sokopos untuk kita minta narasumber dari sana untuk menerbitkan artikel. Mungkin dari Bapak Ibu itu untuk penerbitan artikel itu nanti akan dapat nilai ya kalau artikelnya sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan Bapak Ibu semua. Untuk kedepannya seperti itu. Untuk malam ini kita akan belajar bersama Bapak Ibnu. Mungkin banyak sekali buku yang sudah diterbitkan oleh Pak Ibnu. Monggo untuk selanjutnya kami kepada untuk nanti kita akan ada tanya jawab ya Pak Ibnu. Nanti tanya jawab nanti bisa langsung kepada narasumber. Mungkin itu nanti perkenalan bisa langsung kurikulum vitae-nya Pak Ibnu yang kami menyampaikan. Kami persilakan Bapak Ibnu untuk memulai workshop pada malam hari ini. Sumangga. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan suatu kehormatan ya bagi saya bisa dihadirkan di forum Kemenaklatan menulis ya untuk bisa sharing dengan teman-teman sekalian ya. Terus terang saya agak derdek ini. Kalau dengan binaan saya yang di Juwiring Karangdowo sudah biasa ya. Jadi kalau ini kan dari berbagai lini ya, ada guru MI, guru MTS, ada yang dari yang lain ya, sehingga memang suasananya jadi berbeda gitu ya. Bapak Ibu, mungkin nanti ada 2 share screen. Yang pertama kurikulum vitae seperti yang tadi sampaikan Mbak Danar ya. Harapannya memang untuk kita saling berbagi ya, dengan berbagi dan saling menginspirasi. Sebetulnya teman-teman itu bisa gitu ya, teman-teman bisa. Ini sambil saya screen share ya sebentar, ini memang laptop saya rodok ini.
Ya, kemarin memang Mbak Danar meminta supaya ada kurikulum vitae ya. Kurikulum vitae ini memang untuk saling memotivasi teman-teman begitu ya. Jadi pencapaian kita sampai di mana, kita sudah pernah menulis apa, ya tidak apa-apa ya, namanya berbagi gitu ya. Sebentar ini masih OTW karena ini laptop perjuangan memang ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu ya? Ada gambar di situ? Ya, sudah Pak, sudah. Ini aula MTSN Prambanan ya, zaman saya masih di Prambanan dulu ya. Ya, itu kita mengadakan workshop juga waktu itu TQI ya, Teacher Quality Improvement ya. Ya, dari keluarga Bapak Ibu saya anaknya paling banyak di antara pengawas seklaten ya. Anak saya ada 5. Ya, paling banyak. Mungkin dengan Bapak Ibu guru mungkin bisa jadi juga di bawah 5 nanti ya. Ini keluarga, ini dan lebih dekat, lebih kenal maksud saya. Ya, ini anak saya 5 Bapak Ibu, ya. Mas Apri berapa Mas Apri? Ya, saya 5 ya. 2 ya. 5 itu sudah 2 kuliah, 1 SMA, kemudian yang 2 bocil itu bonus ya. Bonus. Dapat bonusan 2. Oke. Ini kita punya misi ya, Bapak Ibu harus punya visi misi dalam kehidupan ya. Jangan sampai tidak punya misi ya. Visi kita adalah menjadi insan yang bermanfaat ya. Jadi misi kita ini Bapak Ibu semua harus punya misi ya. Niatkan kehidupan kita, pekerjaan kita dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi apapun yang kita lakukan ya, itu insya Allah akan bernilai pahala. Kemudian pengembangan diri 2 tahun terakhir ini yang sudah kita laksanakan. Slide-nya hilang, Pak. Apanya? Nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Screen share-nya hilang? Nggak kelihatan? Hilang, Pak. Mbak Danar nggak kelihatan? Hilang Mbak Danar? Gimana? Screen share-nya hilang? Ini ada pengembangan diri. Iya. Bisa kelihatan kan? Kelihatan. Oke. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ini tulisan yang bukan fiksi Bapak Ibu, kita sudah alhamdulillah menulis juga. Best practice alhamdulillah sudah 2 kali. Ini. Suaranya yang kadang hilang Pak Ibnu. Oh, oke. Oke. Apa ini langsung ke anu aja ya Mbak ya, daripada nanti lama di sini ya. Mangga. Langsung ke materi aja ya. Oke. Ya kita tampilkan materi aja. Ini dari Oke, kita langsung ke materi aja. Untuk CV-nya nanti saya di grup aja. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah memang secara kolaborasi ya, insya Allah sudah ada 20-an judul cerpen yang saya tulis dengan teman-teman penulis Jateng DIY ya. Untuk yang pribadi memang baru punya 2 ya, antologi cerpen baru punya 2 ya. Nanti ada 3 buku, Mbak Danar nanti yang menentukan boleh. Nanti ada buku antologi cerpen yang terakhir kemarin, ada 3 yang mungkin bisa untuk door prize. Nanti Mbak Danar yang milih nanti monggo siapa yang berhak dapat door prize itu boleh ya. Jadi baru punya 2 antologi cerpen. Mungkin yang lain sudah punya lebih banyak ya.
Tapi karena memang kita menulisnya baru setelah jadi pengawas itu baru mulai ngeh nulis ya. Dulu zaman jadi guru di Melinjon ya, ada Bu Fauziah di sana tahu, malas nulis ya Bu ya kita ya Bu. Baru nulis setelah jadi pengawas ya. Memang karena waktunya jadi ada lebih bisa mengatur ya, tidak seperti guru harus mengajar terus ya. Kita disibukkan dengan ngajar ya. Bapak Ibu sekalian, cerpen ya pengertiannya adalah cerita fiktif atau tidak benar-benar terjadi, tetapi bisa saja terjadi kapanpun dan dimanapun yang mana ceritanya relatif pendek dan singkat ya. Jadi Bapak Ibu, yang namanya cerpen itu bisa merupakan karya fiksi, betul-betul pure murni itu dari imajinasi kita, atau bisa jadi dari apa-apa yang terjadi di sekitar kita itu mungkin kenyataan, tapi kita tulis, kita kembangkan sedemikian rupa, itu bisa menjadi sebuah cerita pendek juga, gitu ya. Sehingga Bapak Ibu jangan mungkin terlalu kalau cerpen harus betul-betul khayalan murni, begitu kan akhirnya jadi tidak bisa nulis ya. Jadi apa yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi sebuah cerita, itu namanya cerpen. Cerpen berasal dari dua kata, yaitu cerita yang mengandung tuturan mengenai bagaimana sesuatu hal itu terjadi, kemudian tidak lebih dari 10.000 kata yang memberikan sebuah kesan dominan serta memusatkan hanya satu tokoh saja dalam cerita. Ya, ini yang membedakan cerpen dan novel ya. Kalau cerpen itu satu pusat penceritaan ada di satu tokoh tertentu. Kalau novel mungkin ceritanya tokohnya bisa banyak. Kemudian kejadiannya bisa lebih kompleks. Nah, nanti roman lebih kompleks lagi. Roman itu nanti mulai dari cerita bayi sampai mati itu namanya roman ya. Nah, itu lebih kompleks lagi. Sementara cerpen hanya satu penggal kehidupan saja, berpusat pada satu tokoh saja. Kemudian Bapak Ibu, struktur cerpen itu ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, koda. Ini secara teori ya, biar Bapak Ibu paham teorinya. Ya, kita buka satu persatu ya. Abstrak adalah ringkasan dari sebuah cerita. Abstrak merupakan inti dari cerita yang akan dikembangkan menjadi beberapa rangkaian kejadian. Abstrak juga bisa disebut sebagai gambaran awal dari cerita. Abstrak bersifat opsional yang mana dalam sebuah cerpen kita boleh tidak menggunakan abstrak. Bapak Ibu ingat ketika Bapak Ibu membuat PTK, penelitian tindakan kelas, atau PTS, penelitian tindakan sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah. Kalau pengawas namanya PTKP, atau mungkin ibu bapak membuat best practice, maka biasanya sebelum bab 1 atau sebelum di halaman depan atau halaman pengesahan, di situ ada abstrak, yaitu menceritakan atau cerita singkatnya tentang penelitian itu seperti apa, itu disampaikan dalam abstrak. Begitu juga dalam cerpen ya. Dalam cerpen kita bisa membuat abstrak. Untuk paling tidak kita sudah punya idenya tentang seperti ini gitu ya. Kalau dalam abstrak PTK, mungkin PTS itu ada 200 kata minimal ya, maksimal 200 kata ya. Untuk abstrak dalam cerpen nanti bisa satu alinea saja. Paling tidak kita sudah punya cerita sentralnya tentang apa, begitu sudah ada gawangnya gitu ya. Sehingga ini akan memudahkan kita dalam menulis cerpen nanti. Kita sudah punya abstrak. Orientasi adalah hal-hal yang berhubungan dengan suasana, tempat, waktu yang ada dalam cerita. Biasanya orientasi tidak hanya terpaku pada satu tempat, suasana, dan waktu, karena dalam sebuah cerita terdapat banyak kejadian dan tokoh yang berbeda-beda. Ya. Jadi ada setting waktu, setting tempat, itu adalah Bapak Ibu bisa nanti membuat semacam kerangka gitu ya. Nanti pusat kejadian ada di mana, misalkan setting sentralnya ada di sekolah, berarti suasana di MTSN 2 Klaten misalkan. Oh, setting ceritanya tentang Bapak Ibu di kelas ya kan. Karena nanti rencana kita akan membuat antologi bersama tentang dedikasi guru ya, yang intinya suka duka guru ya. Dedikasi guru 4.0 yaitu guru di era digital, seperti ini suka dukanya seperti apa begitu ya. Jadi setting waktunya harus jelas ya, kita ada di mana, cerita itu ada di mana. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa membuat kerangka ya. Kemudian komplikasi ya, merupakan rangkaian kejadian-kejadian yang berhubungan dan berisikan tentang sebab akibat kejadian sebuah cerita. Dalam struktur ini kamu bisa menentukan watak atau karakter tokoh cerita. Watak atau karakter dari tokoh dapat muncul karena kerumitan permasalahan yang mulai terlihat ya.
Jadi komplikasi berarti ada konflik ya, ada permasalahan dalam sebuah cerita itu. Walaupun permasalahannya sederhana ya. Bapak Ibu, saya pernah membaca sebuah cerpen yang memenangkan sebuah lomba yang judulnya itu sangat sederhana sekali. Judulnya apa? Sandal jepit istriku gitu ya. Nah, ternyata ceritanya itu apa? Ketika ada sebuah PKK ya, Dharma Wanita PKK itu ada seorang suami yang menunggu istrinya. Dia melihat sandal-sandal itu bagus-bagus semua. Semua sandal yang bagus itu keluar satu persatu hingga tinggal sandal swalo yang sudah tipis, yang sudah sobek-robek. Ternyata itu sandal istrinya. Itu bisa menjadi sebuah cerita, ya kan? Sebuah cerpen yang menarik, sederhana. Judulnya Sandal Jepit Istriku, gitu ya. Ternyata dari situ muncullah permasalahan. Oh, dari sandal jepit saja suami itu tidak memperhatikan. Kehidupan yang lain dia kurang memperhatikan. Akhirnya menjadikan suami itu sadar ya bahwa ada sesuatu yang harus dia perhatikan kepada istrinya. Komplikasi, evaluasi struktur dari konflik-konflik yang terjadi dalam cerita yang mengarah pada titik klimaks atau puncak permasalahan dan mulai mendapatkan gambaran penyelesaian dari konflik ya. Dalam sebuah cerpen itu ada konflik ya yang memuncak, tokohnya siapa misalkan. Tokoh itu nanti ada tokoh, biasanya kita mengenal ada protagonis, ada antagonis ya. Ada puncaknya ada apa misalkan perkelahian, puncaknya misalkan neng-nengan, puncaknya misalkan saling sikut menyikut, puncaknya apa ya, itu nanti bisa dikembangkan dalam sebuah cerita. Dengan adanya konflik, dengan adanya pertentangan antar tokoh itu, nanti pembaca itu jadi membaca itu enak, tidak datar ceritanya, karena ada sesuatu yang menantang gitu ya. Walaupun cerita yang datar pun juga nggak apa-apa, yang namanya cerpen itu boleh juga gitu loh. Tapi mungkin ketika kita itu mau membaca menarik apa tidak ya di situ harus ada konflik. Dan resolusi merupakan penyelesaian dari evaluasi. Biasanya resolusi sangat dinanti-nanti oleh pembaca. Karena pada struktur ini pengarang memberikan solusi mengenai permasalahan yang dialami seorang tokoh atau pelaku dalam cerita. Bisa jadi Bapak Ibu, resolusinya itu bersifat terbuka atau tertutup. Ketika bersifat tertutup ya, kita mengenal mungkin resolusinya itu diserahkan kepada langsung dilakukan oleh penulisnya. Tokohnya misalkan karena stres kemudian bunuh diri misalkan ya. Tapi ada resolusi yang terbuka ya, yang terbuka itu diserahkan kepada penonton. Ceritanya berakhir sampai di situ sehingga penonton akan bertanya-tanya, ini tokohnya akhirnya apa ya? Bunuh diri. Oh, tokohnya akhirnya pindah ke kota. Oh, tokohnya akhirnya mungkin malah sehat, tidak jadi stres. Nah, itu diserahkan kepada pembaca. Ya, jadi penyelesaiannya secara terbuka kadang seperti itu membuat penasaran ya. Jadi boleh kita membuat cerita yang solusinya atau resolusi di akhir itu memang tidak harus sesuai dengan kemauan pembaca. Karena kadang-kadang pembaca akan menebak, aku mesti begini ceritanya. Lah ternyata kita buat yang berbeda. Itu ternyata sudah selesai. Loh, karena ini akhirnya tokohnya gimana? Ya terserah. Ya, misalkan seperti ada judul yang Senyum Karya Amin itu kan, penonton dibuat pembaca dibuat bertanya-tanya, ini akhirnya gimana ya? Dia bunuh diri atau dia pergi ke kota atau dia kemana, itu kan orang jadi penasaran gitu ya. Jadi ada resolusi gitu ya. Kemudian ada pesan ya, nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil dari suatu cerita. Koda merupakan hikmah yang terkandung dalam cerita. Koda biasanya dapat diketahui setelah membaca semua cerita dalam cerpen, yakni dari permulaan hingga akhir ya. Koda ini Bapak Ibu, ini yang kadang-kadang kita memaknainya sebagai sebuah amanat ya. Artinya koda itu ada satu pembelajaran yang bisa kita ambil dari sebuah cerita itu ya kan. Tentunya misalkan pembelajaran tentang karakter kejujuran, pembelajaran tentang karakter kesatria, keberanian dan seterusnya. Jadi ada nilai yang bisa kita ambil ya kan. Sehingga kode itu biasanya di akhir cerita penulis atau pengarang itu membuat sebuah kesimpulan begitu ya. Sementara kalau yang namanya amanat itu kesimpulannya diserahkan kepada pembaca ya. Jadi tidak dituliskan dalam cerita itu ya. Kemudian unsur intrinsik cerpen ya.
ada tema, ada alur, ada setting, ada tokoh dan atau pelaku, penokohan, sudut pandang, point of view atau amanah dan pesan. Ya. Tema, gagasan pokok yang mendasari dari sebuah cerita. Tema-tema pada umumnya yang terdapat dalam sebuah cerita biasanya dapat langsung terlihat jelas dari cerita yang tersurat, di mana si pembaca harus bisa menyimpulkan sendiri itu kalau tersirat ya. Bapak Ibu, yang namanya tema itu bukan judul ya, tapi judul bisa menjadi sebuah tema. Nah, bedanya di situ. Tema itu belum tentu judul, tapi judul bisa menjadi sebuah tema ya. Artinya boleh misalkan tema itu kita jadikan judul nggak apa-apa. Tapi ketika kita misalkan judulnya berbeda, temanya berbeda, ya yang penting ada hubungannya gitu ya. Jadi temanya misalkan kebahagiaan seorang anak yang kebahagiaan seorang anak ini nelayan misalkan ya. Kebahagiaan seorang pengemis ya, misalkan, atau kesedihan seorang yang ditinggal mati orang tuanya ya. Itu tema-tema yang bisa kita pilih ya kan. Kalau misalkan kita nanti membuat cerita yang temanya suka duka guru ya, dedikasi guru 4.0 ya, berarti ya cerita kita akan berkisar tentang bagaimana suka duka menjadi seorang guru. Mungkin ketika jenengan mengadakan pembelajaran, di situ di kelas ada permasalahan, ada kejadian unik, atau mungkin di sekolah ya, mungkin hubungan dengan Bapak Ibu guru yang lain, ada nilai yang lucu-lucu, ada yang nilai yang mungkin sedih atau kegembiraan, bisa disampaikan di situ, ya kan? Jenengan bisa menyampaikan nanti bagaimana ketika pertama kali menjadi seorang guru, ketika di kelas nervous pertama kali, bahkan mungkin ada yang dikerjain murid-muridnya, ya kan? Kalau anak-anak sekarang itu kan yang anak MTS itu kan, ya itu kan awal-awal masa puber ya, masa ini mereka banyak mencari perhatian sehingga kadang-kadang guru itu dikerjai oleh mereka begitu ya. Ya itu menjadi sebuah tema atau cerita yang menarik bisa jenengan kembangkan nanti dalam suka duka guru ya kan. Tentunya banyak sekali cerita yang mengalir, apalagi jenengan sudah ngajar sekian tahun, pasti ada cerita-cerita sisi-sisi unik yang bisa jenengan ceritakan dalam sebuah cerpen. Jangan pernah takut salah, karena yang penting itu menulis dan menulis gitu ya. Itu yang penting ditulis, nanti baru di review gitu ya. Kemudian setting ya adalah hal yang berkaitan dengan tempat, waktu, suasana dalam sebuah cerita. Ya, jadi dalam cerita yang jenengan tulis nanti itu harus ada setting waktu. Ya, waktu itu bisa malam, siang, ya, sore, ya, 1 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, ya, suasananya bisa menyedihkan, menggembirakan, lucu, ya, itu bisa, ya. Jadi tergantung dari cerita jenengan nanti seperti apa, gitu ya. Kemudian tokoh, nah, tokohnya juga harus ada, ya. Pelaku dalam sebuah cerita. Setiap tokoh biasanya mempunyai watak, sikap, sifat, juga kondisi fisik yang disebut dengan perwatakan atau karakter. Dalam cerita terdapat tokoh protagonis atau antagonis atau mungkin tritagonis ya, yang menengahi, atau bahkan mungkin ada tokoh figuran ya. Nah, sebelum jenengan membuat cerita, jenengan bisa membuat kerangka. Oh, nanti temanya ini, setting waktunya nanti di sini. Kemudian tokohnya ada sekian orang, nanti ada 2 orang atau 3 orang, namanya Joko, namanya Edi, ya. Nah, itu bisa jenengan buat kerangka, ya. Sehingga ketika sudah punya kerangka, nanti menulis itu akan lebih enak, ya. Karena kita tidak akan ngawang, tidak akan gerambyang kemana-mana, gitu ya. Ada tokoh, ya. Kemudian ada penokohan, ya. Pemberian sifat pada tokoh atau pelaku cerita, ya. Jadi penokohan ini bisa secara langsung itu disampaikan oleh penulis ya, atau pengarangnya ya. Misalkan pengarang itu menggambarkan seorang anak yang kurus, yang kecil, yang dekil ya. Itu seakan-akan penulis itu tahu betul ya karakter tokohnya gitu ya. Atau mungkin dia tidak menggambarkan secara detail ya kan. Dia hanya menggambarkan bahwa anak itu secara tidak langsung digambarkan si A itu tokoh yang supel, si A itu tokoh yang murah senyum ya. Berarti nanti pembaca akan menilai, oh berarti si A itu orangnya baik hati, oh si A itu berarti orangnya
tidak tertutup karena dia itu orangnya supel ya. Nah, itu nanti kalau kita menganalisis ya, itu tugasnya guru bahasa Indonesia nanti ya, menganalisis bagaimana tokoh penokohannya seperti apa. Apakah disampaikan secara langsung oleh penulis ataukah secara tidak langsung ya. Sehingga kadang-kadang kita boleh menggambarkan secara fisik, misalkan pakaiannya seperti apa, posturnya, bentuk rambut, warna kulit ya, atau penggambaran melalui percakapan dengan tokoh lain ya. Nah, ini namanya penokohan ya. Ini teori ya. Kemudian sudut pandang, Bapak Ibu. Nah, kalau yang guru bahasa memang tidak masalah ya. Kalau yang tidak guru bahasa paling tidak kita tahu sudut pandang itu ada dua. Ada akuan, diaan, sama campuran ya. Berarti ada 3. Akuan itu kalau jenengan itu mengambil tokohnya aku tidak masalah ya. Cerpen boleh dengan cerita aku ya. Jadi jenengan sebagai guru menceritakan aku mendapatkan SK pertama kali tahun sekian-sekian. Aku di sekolah begini-begini. Nah, itu secara pribadi tidak apa-apa. Atau jenengan maka sudut pandang dia atau nama orang. Jadi yang jenengan ceritakan adalah seseorang, ya kan? Di sebuah sekolah yang asri, yang penuh dengan pohon-pohon yang rindang, ya. Ada beberapa guru yang sedang bercakap-cakap di sebuah gazebo. Titik misalkan. Guru yang laki-laki bernama Pak Siapam. Ya, itu namanya pandang orang ketiga, yaitu dia. Nah, kalau campuran itu adalah ketika jenengan dalam cerpen itu menyajikan tokoh aku, juga tokoh dia atau nama orang. Gitu. Amanat ya, amanat yang disampaikan oleh pengarang melalui karyanya kepada pembaca atau pendengar, pesan bisa harapan, nasihat atau sebagainya. Nah, amanat ini ya bisa tersirat, bisa tersurat ya. Yang tersurat itu berarti amanat itu tertulis ya dalam kalimat-kalimat yang disampaikan oleh penulis, atau bisa jadi tersirat. Tersirat itu pembaca nanti yang akan menyimpulkan ya. Oh, cerita ini mengajarkan kita untuk ya bersikap adil kepada sesama. Oh, cerpen ini mengajarkan kita untuk memiliki sifat sopan dan santun dan seterusnya. Itu namanya amanat ya. Yaitu namanya amanat yang tersirat ya. Kita bisa mencari amanat itu sendiri. Ya. Kemudian ini yang paling penting. Oh, ini Pak Adimo, selamat datang. Kiat mudah menulis cerpen ya. Menulis awal cerita dalam satu waktu ya. Bapak Ibu kalau bisa jenengan memang kalau sudah niat menulis cerpen itu ya cari waktu yang betul-betul jenengan free ya. Jenengan misalkan sore atau mungkin malam ya, waktu itu betul-betul jenengan free, tidak ada kerjaan yang lain, jenengan mulai tulis cerita itu ya. Ya, kalau bisa memang satu waktu selesai, karena yang namanya cerpen itu kan akan dibaca sekali duduk ya. Mungkin jenengan langsung menulis 3 lembar, 4 lembar, nggak masalah ya. Dalam menulis cerpen itu ya, jadi kalau kita nanti tadi saya sampaikan membuat suatu kerangka ya, kerangkanya bisa dituliskan ya. Nanti tokohnya siapa yang nanti akan muncul ya kan. Kemudian paragraf pertama ya diusahakan ya narik ya kan. Walaupun ketika kita menulis pertama ya biasa dulu, tapi kan nanti kalau setelah jadi besok kita review lagi, kita lihat, kita betulkan lagi mungkin yang kurang pas ya kan. Nah, kita ganti ya. Beberapa kejadian bisa kita tuliskan dalam kerangka ya kan. Karena kita namanya kan cerita ini karangan kita ya. Mau kejadiannya seperti apa ya kita yang tahu ya kan. Boleh. Kita mau ngarang-ngarang juga nggak masalah, namanya juga cerita ya kan. Ya. Setelah ditulis dalam 1 atau mungkin 3 lembar lah atau mungkin 4 lembar ya, sekali menulis sekali ngetik gitu ya. Nah, setelah itu periksa ulang ya, diperiksa kembali ya kan cerita itu ya kan. Dibaca lagi. Nanti yang kira-kira oh ini kok kita anu ya nggak benar ya dicoret. Oh ini kelihatannya ya dihilangkan ya. Diedit dan disempurnakan ya. Nah, setelah itu sudah diedit, sudah disempurnakan, cobalah teman-teman yang kita anggap sebagai ya mungkin paling tidak ya teman dekat bisa boleh dibagikan ke dia, suruh baca. Iya, diwaca, nyambung urung. Ya.
Kadang-kadang kalau kita baca, teman kita, kalau kita baca mungkin kita udah enak ya. Tapi ketika yang membaca orang lain, kadang-kadang mungkin kok ini ceritanya urung runtut gitu ya. Kejadiannya lompat-lompat. Ya, berarti nanti itu bisa mengedit tata letaknya barangkali dan seterusnya. Sehingga dalam menulis cerpen itu bisa karena biasa insya Allah ya. Memang kalau belum biasa untuk memulai alinea pertama, untuk memulai bahasa pertama kadang-kadang memang agak ragu-ragu ya. Tapi yang penting kalau sudah menulis nanti akan mengalir gitu ya. Jadi intinya itu Bapak Ibu kiat mudah ya. Jadi paling penting itu di sini ya. Menulis awal cerita dalam satu waktu. Diusahakan punya waktu yang free, yang memang betul-betul sekali nulis selesai begitu ya. Mungkin 1 jam atau 2 jam selesai ya kan. Setelah itu diendapkan boleh. Mungkin besok baru kita periksa ulang ya cerita itu. Setelah diperiksa ternyata ini katanya lucu aku. Ini berarti saya edit ya. Disempurnakan tulisan-tulisannya gitu ya. Itu baru dibagikan ke temannya gitu ya. Ya. Misalkan contoh ini Bapak Ibu ya, paragraf awal yang menarik ya. Malam tahun baru, Nelly, putri dari seorang jenderal dan tuan tanah, seorang gadis muda dan cantik yang selalu bermimpi untuk menikah. Ini terduduk di kamar tidurnya, saya menatap ke arah cermin dengan wajah lelah dan mata sayu. Kulitnya pucat, ekspresinya tegang, sama kakunya seperti cermin di hadapannya. Ya. Jadi kita baca cerita ini sudah sudah mulai tertarik. Ini ada satu tokoh yang ada masalah ya. Kenapa sampai ekspresinya pucat? Kenapa sampai tegang ya? Sampai kaku ya. Kaku di cerminnya ya. Berarti ini sudah pembaca sudah mulai tertarik ketika membaca sebuah awal ya. Awal cerpen itu. Ini sebuah contoh ya paragraf awal gitu ya. Ini sambil saya nyebut daftar hadir Ibu ya. Ini saya bagikan. Ya. Kemudian hari ini simpan dulu daftar hadir yang tak. Ya, keterangan paragraf awal di atas ya. Dari kutipan paragraf pertama pada cerpen di atas, cerita sepertinya sudah mulai mengalir. Ada satu tokoh utama, Nelly, dengan wajahnya yang pucat tertunduk menatap cermin. Gelisah, itulah gambaran suasana hatinya ya. Jadi sudah kena settingnya ya. Setting tempat, waktu, suasana ya. Waktunya kena ya, dia di kamar ya. Kemudian suasananya sudah kena ya, tokohnya gelisah ya, tokohnya sedang sedih ya kan. Kemudian bisa ditebak mungkin waktunya malam hari misalkan ya, karena dia sedang sendirian begitu ya. Satu paragraf dengan kalimat yang begitu sederhana namun seperti ada magnet quote yang menarik siapa saja untuk ingin menuntaskan membaca cerpen tersebut. Silahkan baca lanjutan dari cerpen dengan judul Cermin ya, misalkan seperti itu ya. Itu adalah satu cerpen judul Cermin ya. Jadi Bapak Ibu, ketika cerpen kita yang 4 lembar besok jenengan buat itu ya, alinea pertama itu dibaca itu enak, orang lain akan meneruskan sampai akhir ya. Itulah makanya cerpen itu dibaca sekali duduk. Tapi kalau satu alinea pertama dibaca mungkin agak kurang nyaman, mungkin mau meneruskan mungkin juga ini kelihatannya kok kurang menarik ya. Itu Bapak Ibu ya. Kemarin itu ada lomba menulis cerpen SMP ya. Kebetulan saya jadi juri salah satunya. Saya dikasih 20 judul cerpen ya. Kemudian pagi malam itu teksnya diberikan ya. Kemudian sekitar jam 8 malam lah ya. Mungkin jam 10-an itu sudah saya kasih nilai dan saya kirim ke panitianya. Panitianya kaget. Loh Pak, kok cepat sekali? 20 cerpen 2 jam sudah selesai, sudah dinilai, sudah ketahuan siapa pemenangnya ya. Iya, ini dari alinea pertama saja langsung kita lihat sudah bisa. Ini alinea pertamanya runtut, enak. Ada alinea yang ini sudah
kalimatnya bulat misalkan begitu ya, ya itu udah mencerminkan ya di akhirnya seperti apa gitu ya. Sehingga memang mengolah ya kalimat-kalimat awal itu menjadi sebuah cerita yang menarik itu perlu latihan ya. Nah, itulah kehebatan paragraf pertama pada suatu cerpen dan itu merupakan langkah pertama yang harus Anda perhatikan dalam menulis sebuah cerita ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tapi nanti yang kita buat ini Bapak Ibu, yang nanti mungkin Mbak Dara tadi sudah disampaikan, nanti kita membuat proyek kedua yaitu antologi cerpen yang kedua ini ya, yang penting ada wujud tulisannya dulu ya. Kita tidak berapa namanya ya, berspekulasi harus bagus dulu ya, tapi yang penting wujudnya ada ya. Nanti kalau antologi pertama kedua nanti jadi, yang pertama kan Cernak kemarin ya, nanti Bapak Ibu akan seneng ya. Bapak Ibu, saya itu kan udah punya 2 antologi, itu prosesnya juga dari situ ya, ikut nubar ya, jadi nubar itu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti punya 10 cerpen ya, Bapak Ibu bisa baca di buku guru itu ya. Buku guru itu kan kalau kita memiliki karya seni sederhana, nilainya 2. Karya seni kompleks itu nilainya 4. Ternyata sederhana itu minimal 6 cerpen, sementara kompleks itu minimal 10 cerpen. Jadi Bapak Ibu punya 10 cerpen, dibukukan, sudah dapat angka kredit 4. Itu lumayan. Jadi kalau Bapak Ibu punya 2 antologi yang masing-masing isinya 10 cerpen, berarti Bapak Ibu sudah punya 8 angka kredit dari karya inovasi, yaitu karya seni kompleks itu. Jadi banyak keuntungannya ya Bapak Ibu yang kita bisa peroleh ya sambil menulis ya. Udah ditarget 1 semester ini kita punya 1 antologi, 2 antologi gitu kan ya. Insya Allah angka kreditnya cepat ya. Tinggal nanti mencari yang wajib itu pengembangan dirinya ya. Hari ini mungkin kita bisa lewat PJJ dan lain-lain ya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu yang akan kita coba praktekkan besok ya. Dedikasi guru ya. Berisi suka duka menjadi guru. Ketentuannya A4, tem Euroman 12, spasinya 1,5, marginnya normal ya. Maksimal 4 halaman, sudah termasuk biodata ya. Maksimal dalam 80 kata dengan foto ya. Self editing ya maksimal ya. Seterusnya itu nanti yang ngatur Mbak Denar ya selaku ketua di forum Kemenak ini ya, untuk nanti bukunya seperti apa begitu ya. Nah, nanti ini kan mundur ya, jadi nanti bukan 13 Maret ya, nanti mungkin 2 minggu ke belakang ya. Kalau sekarang 24 Maret ya berarti mungkin paling tidak pertengahan April ya, Bapak Ibu sudah selesai, sudah menulis 1 cerpen dan bisa dikirimkan ke Mbak Danar ya. Self editing itu maksudnya apa? Bapak Ibu sudah edit masing-masing ya. Nanti tinggal dari panitia itu editnya tidak terlalu banyak begitu ya. Insya Allah Bapak Ibu yakin bisa gitu ya. Nanti bisa ini alamat emailnya Mbak Danar, nanti materinya kita share di grup ya. Ya Bapak Ibu, ini adalah kata-kata motivasi ya. Ini bisa jadi koda kita malam ini ya. Ketika aku masih muda serta bebas berpikir dengan hayalanku, aku bermimpi untuk mengubah dunia. Seiring dengan bertambahnya usia dan kearifanku, ku dapati bahwa dunia tidak kunjung berubah. Maka cita-cita itu pun ku persempit dan ku putuskan untuk hanya mengubah negeriku. Namun tampaknya itu pun tiada hasilnya. Ketika usia senja mulai ku jelang, lewat upaya terakhir yang penuh keputusasaan, ku putuskan untuk mengubah hanya guruku, orang-orang yang paling dekat denganku. Namun alangkah terkejutnya aku, mereka pun tak kunjung berubah. Dan kini sementara berbaring di tempat tidur menjelang kematian, baru kusadari, andaikan yang pertama-tama ku ubah adalah diriku sendiri, maka lewat memberi contoh sebagai panutan, mungkin guruku bisa kuubah. Dan berkat inspirasiku dan dorongan mereka, kemudian aku menjadi mampu memperbaiki negeriku, dan siapa tahu bahkan aku juga bisa mengubah dunia. Ya,
Bapak Ibu, itu adalah satu pesan buat kita ya. Kadang-kadang kita terlalu idealis. Kita itu maunya nge-share ide ke langsung banyak orang ya. Nah, cobalah kita tuangkan ide kita dalam tulisan ya. Nanti insya Allah akan mengubah diri kita ya. Lama-lama orang membaca ide kita akan berubah karena ide kita yang bagus ya. Sehingga tidak ada apa namanya yang paling bagus kecuali ya perubahan itu ada pada kita. Perubahan mulai kapan? Ya, mulai dari siapa? Saya. Kapan? Sekarang. Berapa? Sekecil apapun. Sampai kapanpun ya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu mulai tergerak untuk menulis ya. Saya tulis dalam apa namanya biografi saya itu saya mulai menulis ya. Memang nggak apa-apa terlambat ya. Terlambat tidak apa-apa. Yang penting kita akhirnya punya produk gitu ya. Ya, jadi mulai sekarang sekecil apapun sampai kapanpun Bapak Ibu tulis ya. Bapak Ibu berangkat ke sekolah di jalan ketemu seorang pengemis meminta-minta, jadi ide membuat cerpen tentang pengemis. Oh Bapak Ibu apa namanya di jalan ketemu polisi cepek, wah itu jadi ide, membuat cerita judulnya polisi cepek ya. Nah itu banyak sekali hal-hal di sekitar kita yang bisa kita lakukan untuk apa namanya menulis ya. Dan tidak ada apa ya, misalnya tidak ada kata terlambat ya. Barangkali mungkin secara teori ini yang bisa saya sampaikan sudah kurang lebih 41 menit untuk menyampaikan teori. Nanti bisa ada dialog atau pertanyaan, nanti akan dipandu langsung oleh Mbak Danar. Oke, ini saya tutup share screen-nya. Oke, saya kembalikan kepada moderator Mbak Danar, monggo. Ya, terima kasih Pak Ibnu yang luar biasa sekali ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua dari kiat menulis cerpen, kemudian motivasinya yang sangat menyemangati teman-teman semua, Pak Ibnu. Kalau pribadi saya mempunyai semboyan dalam satu hidup ini mempunyai paling minimal punya satu karya, yaitu karya buku. Mungkin dari teman-teman semua juga punya semboyan mulai hari ini mungkin ya bagi teman-teman yang mendapat motivasi dari Pak Ibnu tadi, ilmu dari Pak Ibnu tadi membuat semangat kita untuk kita akan abadi apabila kita menulis gitu. Untuk selanjutnya teman-teman yang bertanya silahkan nanti bisa angkat tangan atau bisa karena mungkin di Teams ini tidak ada ini ya Pak obrolannya. Mungkin nanti bisa dituliskan di WA, nanti kita bacakan dari WA grup kita bisa. Kalau di sini bisa langsung angkat tangan begitu Pak Ibnu. Monggo dari teman-teman mungkin ada yang mau bertanya. Bisa angkat tangan, ada gambar tangan yang di bawah ini. Di layar itu ada gambar tangan, bisa diklik di situ. Oke, Bapak Ibu bisa raise hand. Monggo. Kenapa ya? Ya, monggo Bu Wening Cahyani yang sudah angkat tangan bisa sampaikan pertanyaannya, monggo. Bu Wening, sudah siap? Masih mati itu mic-nya, Bu. Oh iya, Bu Wening, ya udah, mic-nya sudah dihidupin. Monggo, Bu Wening. Monggo Bu Wening, silakan. Halo, Bu Wening. Bisa dengar kami? Itu yang raise-nya ada dua, Bu Wening sama Bu Atau Bu Muriningsih. Sri itu sudah nggih, Bu Wening? Apa kepencet? Atau Bu Sri Muriningsih? Monggo, Bu Muri dulu. Ya, nggih, terima kasih sebelumnya.
Mohon pencerahan Pak Ibnu untuk menulis sebuah cerpen supaya tidak terkesan datar, langsung sekali baca tertarik. Trik-triknya gimana ya Pak ya? Bu, sebentar Bu, diulang Bu. Ini tadi ada yang apa? Terputus. Kehilangan suaranya putus. Monggo Bu Muri diulang. Mohon pencerahannya Bapak Ibnu untuk menulis cerpen saya tidak tertarik, pembaca langsung tertarik, ikut apa isi cerpen tersebut. Itu trik-triknya gimana ya? Ya, menulis cerpen supaya tidak terkesan datar. Kemudian untuk pembaca langsung gimana, Bu Muri? Masuk baik isinya itu. Putus-putus dari situ Pak Ibnu bisa dengar? Iya, tadi putus-putus memang. Itu sinyalnya mungkin ya. Bu Muri tadi ya, yang bertanya ya. Bu Muri. Biasanya Bu, untuk menarik sebuah cerita, yang pertama itu kan kita tadi sudah punya konsep dulu ya. Jadi kan kita sudah punya abstrak ya, cerpennya kita nanti itu intinya tentang apa, pertama itu ya. Kita sudah punya kerangka, nanti tokoh-tokohnya itu siapa, ada 3 atau 4 ya. Kemudian kita sudah punya gambaran setting waktu, tempat, suasana misalkan ya. Nah, itu kayak coretan-coretan kecil itu ya. Itu untuk pemula Bu ya. Untuk pemula memang kita perlu membuat suatu kerangka ya. Nah, setelah itu biasanya biar menarik untuk kalimat-kalimat awal ataupun mungkin paragraf awal, mulailah dengan suasana atau setting dulu ya kan. Jadi gambarkan misalkan dengan menceritakan tentang suka duka guru ya. Karena misalkan jenengan ngajar di MTSN 7 misalkan atau mungkin di MTS 5 ya. Gambarkan dulu suasana di halaman sekolah itu ya. Misalkan angin yang hembus sepoi-sepoi ya. Siswi berlarian ke sana kemari ya kan. Kemudian tampaklah sesosok yang mengejutkan semuanya. Ya, misalkan begitu kan orang sudah mulai tertarik ya. Jadi orang ini kok menarik ini alinea 1 ya kan ya. Nah, baru nanti masuk. Nah, ataupun mungkin kalau kita memang belum pernah nulis cerpen itu memang kadang-kadang kelihatan kaku ya. Kaku tidak masalah, tadi saya sampaikan Bapak Ibu ya. Yang penting jenengan menulis dulu, wujudnya jadi, kemudian dikasihkan ke teman kita untuk menilai ya kan. Teman kita suruh baca, nanti teman kita akan komen gitu ya. Alineannya kita yang pertama kurang nyambung, ini ada yang terputus ya. Itu kan berangkat dari masukan teman itu nanti jenengan perbaiki lagi. Nah, ditambahi apa begitu ya. Ya. Dan memang tidak sekali jadi Ibu ya, artinya kalau kita baru tulis sekali kok terus langsung jadi bagus itu mungkin ya enggak ya. Tapi memang kita perlu proses ya. Tanya teman-teman yang guru bahasa Indonesia saja, yang ngajar bahasa Indonesia saja, nulis juga istilahnya perlu digalakkan ya. Banyak teman-teman yang belum punya produk misalkan, bahkan yang punya kan malah guru penjas ya Pak Apri gitu ya. Guru siapa tadi yang dari penjar satunya itu juga bukan guru bahasa Indonesia gitu ya. Artinya apa? Intinya mau dulu ya. Nanti sepenting nulis ya. Nanti kalau misalkan butuh direview ya, nanti kita siap mereview ya. Misalkan saya, Mbak Danar ya, mungkin teman-teman pengurus nanti boleh bisa mereview. Oh ini nanti kita tambah sedikit, misalkan kalimatnya nanti lama-lama nyambung. Ya. Memang perlu latihan Bu Muri ya. Jadi memang karena kita baru pemula, ya buat konsep dulu ya, seperti itu. Itu Bu Muri, insya Allah tipnya. Oke, itu jawaban dari Bapak Ibnu. Bu Muri, ada yang perlu disampaikan lagi? Sudah
Itu ada Bu Indah, Bu. Oke, terima kasih. Dan yang Oke. presiden, Bu. Ya, untuk selanjutnya penanya kedua Bu Indah Ekianti. Monggo Bunda Indah dipersilahkan. Ya, terima kasih. Bisakah terdengar saya, Mbak Dana? Iya, bisa Iya, dengar. terdengar. Nggih. Mudah-mudahan jelas ya. Nggih. Jelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ibnu dan Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya yang ada di forum ini. Saya mau bertanya satu, tadi kan Pak Ibnu sudah membahas dengan jelas ya, artinya sudah detail ya pembahasannya, detail bahwa cerpen itu adalah bacaan sekali duduk harus habis gitu toh Pak. Tapi selama pengalaman saya menulis Pak, saya itu kesulitan untuk membuat paragraf pertama. Jadi kalau Pak Ibnu tadi juga bilang, kalau paragraf pertama itu harus menarik agar orang itu melanjutkan membaca sampai habis. Nah, saya minta Pak Ibnu memberikan tip triknya bagaimana membuat paragraf pertama itu akan menjadi ibaratnya falling in love in the first sight gitu. Ibaratnya jatuh cinta pada tulisan kata-kata yang pertama. Nah, seperti itu, Pak. Itu yang pertama pertanyaan saya. Boleh lagi ya, Pak? Yang kedua, Pak, saya mohon pencerahannya tentang plot twist, Pak. Bagaimana untuk buat agak terputus, diulang. Oh ya, yang pertanyaan yang kedua. Ya, mohon pencerahan tentang twist, Pak, terutama twist endingnya. Bagaimana buat twist ending itu bagaimana, Pak? Begitu, Pak, pertanyaan saya. Mudah-mudahan pertanyaan saya nanti jawabannya bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya yang belum tahu. Kalau yang sudah tahu, mungkin bisa menjadi wawasan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang bagus sekali dari Bu Indah Ekianti. Beliau menanyakan dua pertanyaan. Intinya bagaimana cara tip dan triknya membuat opening itu wow gitu ya. Openingnya yang bagus sehingga pembaca merasa gregetan pengen baca selanjutnya. Kemudian juga endingnya atau closingnya bagaimana tips dan triknya. Monggo Pak Ibnu untuk jawabannya. Ya, oke, bentar. Ini mestinya itu kemarin awalnya direncanakan untuk praktek ya, cuma ternyata harus sama-sama punya akun tim gitu ya. Ya, kemarin kita udah coba praktek di Mbak Dener tuh ya, ternyata tidak bisa Mbak Dener ya. Okay. Ya, ternyata harus sama-sama punya akun ya. Jadi ini Bu Indah ya. Ini contoh paragraf awal yang tadi sudah kita sampaikan ya. Yang pertama coba setting ya, setting waktu, setting suasana, setting tempat itu muncul di awal ya sebagai apa ya, penggugah teman-teman untuk membaca misalkan ya. Jadi di situ sudah disebutkan malam tahun baru ya kan. Orang begitu mendengar atau membaca malam tahun baru itu kan sudah mulai tertarik ya. Malam tahun baru ya, ono opo misalkan begitu ya. Jadi orang tertarik itu ya, malam tahun baru. Atau jenengan membuat cerita apa namanya horor tuh ya, malam Jumat Kliwon. Titik. Itu orang sudah, wih, malam Jumat Kliwon gitu ya. Ya. Saya membuat cerita judulnya Air Terjun Madakaripura ya. Saya ceritakan di awal ya, di bawah kaki Gunung Bromo ya, tersebutlah sebuah tempat yang itu pernah menjadi medan pertapa Patih Gajah Mada. Itu orang sudah mulai tertarik gitu ya. Ada tempat yang pernah menjadi apa namanya tempat pertapanya Gajah Mada. Itu zaman Raja Majapahit. Ada di kaki Gunung Bromo, ya kan? Orang sudah mulai
mau membaca itu sudah tertarik. Saya itu judul cerpen saya judulnya Air Terjun Madakaripura ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang pernah sampai ke apa namanya tempat wisata di Jawa Timur Probolinggo sana, ada sana air terjun Madakaripura di bawah Gunung Bromo ya. Itu setting waktu, setting suasana bisa kita tampilkan di awal ya. Jadi jangan di awal langsung jenengan tulis misalkan Joko dan Eko adalah dua sahabat sejati, misalkan begitu ya. Itu kan orang sudah langsung belum sudah langsung tokohnya muncul ya. Walaupun itu juga nggak masalah ya. Kalau tadi saya katakan cerita itu awal harus menarik ya kan, itu kan idealnya. Tapi kan tadi sudah saya sampaikan juga untuk pemula yang baru menulis cerpen ya yang penting jadi dulu. Jadi kan sejak kapan? Mulai hari ini ya apapun ditulis gitu ya. Orang kudu menarik sih rapopo kalau untuk awal-awal. Tapi nanti perlu direview teman. Teman nanti akan ngasih masukan gitu ya. Ya. Tapi kalau nanti sudah misalkan jenengan sudah membuat 5 cerpen, ada 5 proyek nubar nulis bareng ya. 6 yang ke-6 barangkali sudah mengalir pulpen itu ya. Barangkali sudah passionnya sudah kena gitu loh karena sudah terbiasa latihan ya. Jadi kalau nanti kita terpaku pada harus menarik ya barangkali tanda petik mungkin nanti nggak jadi-jadi ya kan. Tapi memang idealnya seperti itu. Sehingga yang paling penting adalah memulai dulu apapun wujudnya ada tulisannya. Jadi nanti kalau kita nanti membuat tugas untuk membuat cerpen tentang suka duka guru ya Bapak Ibu yang penting nanti membuat jadi ya. Kemudian tentang masalah ending cerita. Tadi sudah kita sampaikan ya, ada 2 model ya, yaitu ending yang tertutup atau yang terbuka ya. Kalau ending yang tertutup ya kan berarti penulis pengarang yang berhak mengakhiri sebuah cerita sampai apa seperti apa gitu terserah penulis. Jadi cerita itu mau diakhiri dengan happy ending misalkan tokohnya akhirnya ya menjadi pasangan yang serasi ya. Tokohnya akhirnya bunuh diri, tokohnya akhirnya, nah itu namanya ending yang sudah ditulis oleh penulis, ya ada di akhir cerita itu ya. Tapi ada model kita penyelesaian secara terbuka. Terbuka itu apa? Diserahkan kepada pembaca, ya. Ketika jenengan mengakhiri cerita itu, misalkan tadi seorang tokoh yang akhirnya dia hanya duduk termenung di atas jembatan Bengawan Solo ya. Dia mengamati air sungai Bengawan Solo yang mengalir tanpa pernah berhenti ya, matanya dari air sungai itu. Titik. Selesainya di situ, diserahkan kepada pembaca. Pembaca kan akhirnya berpikir, oh tokoh itu akhirnya nanti nyemplung kali apa enggak? Oh tokoh itu akhirnya kembali ke rumah. Oh tokoh itu akhirnya malah ke warung he. Itu terbuka namanya. Bapak Ibu mungkin masih ingat, mungkin 3 pekan yang lalu ada seorang carik ya, Pak Cariknya daerah Juwiring sana yang bunuh diri nyemplung di Bengawan Solo. Itu kan ketika dia itu di atas sungai Bengawan Solo, jembatan itu kan cukup berhenti di situ. Penyelesaiannya diserahkan kepada pembaca. Nanti bunuh diri apa tidak? Oh nanti dia kembali ke rumah apa tidak ya? Nah itu nanti mungkin ceritanya tentang kegalauan seorang aparat, misalkan seorang carik ya. Akhirnya dia termenung duduk di atas sungai Bengawan Solo. Titik, sudah selesai, tidak apa-apa. Itu namanya membuat menarik untuk pemirsa baca. Cerpen kita itu kan sekali duduk ya, kita bukan cerpen bersambung, kecuali cerpen to be continued ya berarti nanti ada kelanjutannya begitu ya. Jadi begitu ya, maksudnya ya idealnya memang seperti itu. Tapi kalau yang baru-baru ya silahkan, yang penting wujudnya ada. Tapi paling tidak untuk membantu tadi tipnya ya, settingnya itu muncul di awal ya, setting waktu, setting tempat, suasana, kemudian gambaran tokoh utamanya sudah muncul di awal boleh ya kan, yang di situ sudah menggambarkan nanti tokoh itu punya satu masalah galau ya. Oh itu ceritanya settingnya di bulan malam tahun baru yang nanti akan dikupas dalam
paragraf-paragraf selanjutnya. Begitu nggih, Bu. Ya, saya tutup screen-nya, share screen-nya ya. Monggo Mbak Danar, seperti itu jawabannya. Monggo Bu Indah Ekianti, itu jawaban dari Pak Ibnu atas dua pertanyaan dari Bu Indah Ekianti. Ada yang perlu ditanyakan lagi Bu Indah? Ya, terima kasih. Berarti kalau twist ending itu masuknya kesimpulan yang tertutup atau terbuka, Pak? Twist ending. Twist ending. Twist ending itu artinya apa, Bu? Coba. Twist. Twist itu berputar, berbalik arah. Oh, berbalik. Kalau itu nanti masuk di ini, Bu. Twist ending yang berbalik arah itu nanti masuk di apa namanya? Kayak ada flashback, jalan cerita, macam-macam itu kan dari awal di akhir, kemudian akhir ditaruh di awal, awal ditaruh di akhir, bisa seperti itu ya. Kalau nanti ceritanya itu berbalik ya kan, berarti itu tetap masuk di tertutup, karena kan itu yang mengatur penulisnya kan, mau diatur, mau dibalik. Ada sebuah cerita begini Bu, misalkan ada seseorang yang apa namanya terpaku di atas nisan ya. Nisan itu bertuliskan misalkan Paijo 5 April 2021 ya kan. Di situ masih tampak apa namanya bunga-bunga berserakan di atas nisan tersebut. Alinea 1 seperti itu. Kemudian alinea keduanya 20 tahun yang lalu baru menceritakan Paijo di awal dari berarti itu yang mestinya tadi di belakang itu taruh di depan ya. Itu namanya kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya alur sorot balik ya, ada sorot balik ya kan. Tapi kalau tadi jenengan sampaikan itu dibalik mungkin, tapi kan di situ ada penyelesaian toh Bu, entah itu penyelesaiannya terbalik ya kan. Menurut versi penulis, menurut pengarang itu berarti tertutup namanya. Karena apa? Penulis sudah mengetahui endingnya gitu loh. Walaupun endingnya mungkin dibolak-balik. Tapi kalau yang namanya terbuka itu seperti tadi saya ceritakan, ada seorang yang apa namanya di atas jembatan duduk merenung melihat air sungai. Titik. Nah, padahal di awalnya itu kan cerita tentang aparat yang galau, misalkan banyak masalah dan seterusnya. Nah, itu kan nanti penonton jadi bertanya, iku nanti nyemplung kali, iku nanti apa pulang ke rumah, apa nanti malah dolan. Nah, itu namanya terbuka, itu seperti itu, diserahkan kepada penonton. Kalau jenengan sudah mengatakan tadi, oh itu kok terbalik, sudah ada penyelesaiannya tapi diwolak-walik, itu berarti kan penulis sudah membuat ya penyelesaian, walaupun mungkin endingnya tidak, misalkan kalau kita buat urutan itu 1 2 3 4, mungkin itu 4 3 2 1 4 1 2 atau 4 1 3 2, itu namanya dalam bahasa Indonesia itu mungkin flashback ya, bolak-balik itu seperti itu. Mungkin itu Bu. Saya sendiri mungkin istilah twist mungkin malah jenengan punya istilah tersendiri. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya flashback gitu ya. Begitu. Begitu Bu Indah Ekianti, jawaban dari Pak Ibnu. Ada yang mau disampaikan? Yes. Sudah. Terima kasih. Ada lagi. Oh, itu Pak Apri ikut-ikutan resen Bu. Tapi yang tadi ya. Oke. Bu Indah sudah cukup? Sudah ya. Untuk selanjutnya ada beberapa Bu Indah sudah cukup? Sudah. Saya izin untuk menutup video ya karena baterai saya sudah low. Oh, nggih Bunda, nggih. Boleh, nggih. Nggih. Untuk selanjutnya masih ada 4 penanya Pak Ibnu, dari Pak Apri, Dek Pendi, Bu Nani, dan yang di grup WA ada Bapak Rois dan Ibu Wening. Mungkin untuk selanjutnya kami persilahkan Mas Apri, Dek Pendi untuk menyampaikan pertanyaannya. Monggo.
Barang. Mas Sapri. Barang. Baik, terima kasih Pak. Mohon mau tanya, tadi disampaikan bahwasanya di dalam cerpen itu ada yang namanya protagonis dan antagonis. Kemudian ya berarti harus ada konflik yang antara protagonis dan antagonis mekaten nggih. Atap ini saya mau tanya, apakah bisa di dalam cerpen itu konfliknya antara diri sendiri, jadi tidak melibatkan orang lain, cuma melibatkan konflik antara diri sendiri mekaten. Terima kasih mekaten Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, monggo Pak Ibnu tentang pertanyaan dari Mas Apri untuk konflik diri sendiri, monggo. Oke. Terima kasih Pak Apri. Ini sama tak sambil masukkan absen. Pak Apri ya, tadi kan kita sudah mempelajari ada cerita sudut pandang itu ada akuan ya, ada diaan atau nama orang ya kan. Ketika sudut cerpen kita itu sudut pandangnya itu akuan ya, tokohnya adalah aku ya, maka sangat dimungkinkan aku ini punya konflik dengan diri sendiri juga boleh. Jadi dalam bahasa Indonesia itu ada namanya konflik diri sendiri, konflik batin itu ada, boleh ya. Jadi pertentangan dia misalkan tentang bagaimana memilih pekerjaan ya, itu bisa menjadi sebuah konflik yang menarik ya kan, karena hari ini barangkali kadang-kadang mungkin anak kita disuruh ambil jurusan teknik sementara dia itu sukanya di jurusan ekonomi ya kan, maka ya mungkin dia bisa menulis cerita judulnya Di Persimpangan Jalan misalkan itu ya dia ceritakan dirinya ya, dia itu dipaksa orang tuanya dan seterusnya untuk ambil jurusan ini sementara kata hatinya ya, itu namanya konflik batin, boleh itu. Jadi konflik itu Pak Apri ya, kalau secara teori ada konflik batin, konflik fisik, konflik sosial ya. Konflik sosial berarti ya dengan masyarakat sekitar, bisa jadi konflik fisik ya, nanti mungkin ada perkelahian antara satu tokoh dengan yang lain, ada bentuk fisik, ada bentuk pemukulan, ada mungkin bentuk pembunuhan, itu namanya konflik. Sementara batin itu konflik dengan hatinya ya, sehingga sah-sah saja ya kalau misalkan tokoh itu punya konflik dengan dirinya sendiri, itu tidak masalah ya. Cuma begini Pak Apri ya, tadi memang secara teori kita sampaikan seperti itu. Tadi kembali kepada yang saya sampaikan di akhir tadi menjawab pertanyaan Ibu ya tadi ya, untuk yang baru awali menulis cerpen, yang penting nulis gitu. Yang penting ditulis sebisanya semampunya ya. Kalau kok tidak muncul konfliknya, yang penting tulisannya wujud ya. Nanti lama-lama nanti kita itu nanti akan dapat passionnya dari nulis itu ya. Yang penting nanti jadi nanti misalkan besok Bapak Ibu membuat cerpen tentang guru, nanti ceritanya ada yang mengalir, ada yang isi rodok mugrak-magrek, orang apa-apa. Yang penting ono wujudnya. Itu karya kita sendiri kok, ya kan? Itu antologi kita sendiri kok, ya nggak apa-apa. Tidak untuk dilombakan kok, ya kan? Yang penting kita punya, ya. Nanti kalau Bapak Ibu ngumpul 10, nanti seringnya kita workshop ya, nanti Mbak Dana sudah punya planning, nanti habis itu siapa, nanti ketemu 10 workshop, kita udah punya 10 cerpen, nanti bisa kita kita bukukan jadi antologi cerpen. Nah itu sudah jadi karya panjenengan ya, dicarikan ISBN, sudah dapat nilai angka kredit 4 begitu ya. Jadi tadi yang kita sampaikan itu teorinya Pak Apri ya, ada seperti ini. Adapun ideal di lapangan adalah tentunya kita itu seperti tangga. Tangga itu kan ada tingkatan-tingkatan ya. Dari bawah baru ke atas ya kan. Mungkin yang sudah lancar ya. Kalau misalkan saya modelnya sering nulis tuh kalau sudah menjelang deadline ya, misalkan H-1 harus dikumpulkan ya wis langsung 7 lembar misalnya jadi langsung dikumpulkan ya. Kita baca sebentar ya sudah enak misalkan ya mungkin kalau sudah terbiasa, karena memang background saya bahasa Indonesia ya. Untuk teman-teman yang di luar bahasa Indonesia barangkali ya yang penting ono wujudnya ya. Nanti baru setelah ada wujudnya kita berikan kepada teman untuk membaca ya.
Kalau teman membaca sudah agak enak, ya udah berarti bisa dikumpulkan. Oh nanti kalau misalkan jenengan ada lomba cerpen, baru nanti jenengan tulis, dikasihkan teman, nanti baru di mungkin Pak tolong dinilai Pak ini sudah ada intrinsiknya masuk belum, tokohnya udah masuk belum, konfliknya masuk belum. Kan nanti kalau untuk lomba nanti akan di apa namanya dikupas seperti itu, unsur intrinsiknya masuk apa enggak, ada amanat apa enggak, ada kode apa enggak, mungkin itu karena kalau kaitannya dengan sisi ilmiah dari dunia cerpen itu sendiri gitu ya. Nah, tapi intinya adalah cerita itu dibaca menarik, gitu ya. Nggak apa-apa, menariknya seperti apa ya, sesuai dengan makomnya sendiri-sendiri latihannya itu. Nah tadi Pak Apri ya. Maka Pak Apri, sampun. Ada masukan lainnya Pak Apri? Pertanyaan lain? Sampun cukup yang Oke. lain. Sampun. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya penanya dari Ibu Nani Mulyani, dipersilahkan. Nah, terima kasih Mbak Dana dan juga Pak Ibnu. Mau tanya dua hal Pak. Yang pertama itu agar cerpennya itu lebih menarik, itu baiknya banyak kalimat langsungnya atau tidak, atau tergantung temanya Pak. Terus untuk kode atau amanat itu berarti bisa tersirat dan juga tersirat nih. Terus yang kedua, yang kedua itu misalnya kan kayak Pak Ibnu kan sudah menulis kumpulan cerpen pribadi. Nah itu apa namanya, temanya satu gitu untuk semua cerpen itu, maksudnya terpusat di tema yang satu atau bagaimana Pak? Itu untuk misalnya menulis cerpen yang kumpulan pribadi itu bertemakan satu tapi berepisode atau dengan tokoh yang beda-beda atau bagaimana Pak? Sudah itu, terima kasih. Oke, monggo Pak Ibnu, pertanyaan dari Bu Nani. Untuk cerpen yang menarik itu banyak kalimat langsung atau tidak langsung, ngaten nggih, Bu Nani. Kemudian untuk kode tadi gimana Bu Nani? Itu baiknya tersurat atau nanti biar pembaca menyimpulkan sendiri dari narasinya. Iya, untuk yang ketiga langsung dari apa karyanya Pak Ibnu ngaten nggih. Monggo Pak Ibnu. Oke. Untuk yang pertama tadi tentang yang pertama tadi Bu, kalimat langsung. Kalimat langsung tidak langsung itu ya Bu ya. Ini kita gini Bu, tadi kalau kita itu misalkan pakai sudut pandang akuan ya, tokohnya aku ya. Kalau aku otomatis kan tidak pakai kalimat langsung kan, dia menceritakan dirinya sendiri mengalir itu kan. Nah, tapi kalau jenengan pakai sudut pandang dia nama orang ya, nanti dimungkinkan nanti ada dialog antar tokoh ya, sehingga butuh kalimat langsung dan tidak langsung toh Bu. Ya, tinggal jenengan mau pakai apa namanya sudut pandangnya diaan apa akuan. Kalau jenengan pakai akuan kan bisa langsung cerita itu mengalir saja, cerita namanya diri sendiri jenengan ngomong. Atau kalau jenengan misalkan latihan itu kan kita ada aplikasi itu ya yang kita ngomong udah langsung terekam tulisannya itu ya. Nah itu kan kayak kita cerita diri sendiri itu aku itu. Jadi tidak perlu kalimat langsung gitu ya. Ya mungkin kalau sesekali perlu mungkin iya nggak apa-apa. Tapi kalau diaan barangkali dimungkinkan jenengan nanti ada kalimat langsung karena ada tokoh yang bertemu kemudian di mana kemudian dia saling ngomong ya itu. Kemudian yang namanya kode dan amanat itu bedanya di sini Bu. Kalau amanat itu tidak artinya tidak tertulis di dalam cerpen itu ya. Tapi amanat itu bisa ketahuan namanya tersurat karena kalimat-kalimatnya jelas atau tersirat. Kalimat-kalimatnya memang tidak jelas tapi pembaca yang menyimpulkan. Tapi kalau kode itu jenengan itu menuliskan di akhir cerpen itu. Misalkan akhirnya kelinci dan kuda itu menjadi sahabat sejati, itu namanya koda. Itu nanti apa kesimpulan yang jenengan tuliskan secara langsung itu namanya koda gitu ya. Nah kalau kita tidak tuliskan pun nanti pembaca nanti akan membaca amanat kita itu ya, dari amanat tersurat. Nanti pembaca juga bisa memaknai itu juga sebuah amanat yang tersurat ya kan. Kalau istilah kode itu cuma kayak struktur dalam cerpen itu ya Bu. Oh ini masuk kode, oh ini masuk konflik gitu ya. Jadi tidak
oh, ini harus ada kodanya ya, misalnya begitu. Ya mungkin ada kayak simpulan-simpulan akhir itu yang jenengan tulis itu namanya koda itu. Nah, tapi kalau misalkan amanat itu kan memang sesuatu yang interpretasi dari pembaca gitu ya. Itu kemudian yang kedua tadi apa Mbak Dan? Yang kedua apa Bu Nani? Yang misalnya kan Pak, misalnya kan sudah pinter nulis antologi, sorry ya. Untuk antologi itu ya, antologi cerpen itu tentunya yang namanya kumpulan itu kan mestinya beragam ya. Tidak satu tema, kecuali kalau kita membuat antologi bersama kayak gini itu satu tema. Misalkan kita membuat antologi dedikasi guru 4.0, berarti kan temanya beragam ya, tentang suka duka guru. Jadi kan mungkin mau menceritakan sukanya guru, mungkin Pak Apri menceritakan sukanya guru, mungkin Bu Fauziah menceritakan lucunya menjadi guru ya, mungkin Bu Isna ini menceritakan sedihnya menjadi guru. Yang penting sentralnya ke guru. Nah, itu antologi bersama. Kalau untuk pribadi mestinya kumpulan dari cerpen-cerpen yang beragam yang sudah jenengan tuliskan dibukukan jadi satu gitu ya. Nah, itu biasanya seperti itu. Yang saya alami dua antologi itu ya apa namanya beragam semua. Ada yang tentang dunia kampus, ada yang tentang dunia wisata, air terjun tadi, ada juga tentang suka duka pengawas, ada juga mungkin tentang apa dan seterusnya itu. Iya. Terus untuk pemberian buku berarti kumpulan cerpen gitu ya Pak? Ya kalau bahasa kerennya antologi cerpen. Ya, antologi cerpen. Mbak Danar ini di WA ada ini dari Pak Rois. Iya, ini dari Pak Rois. Mungkin Bu Nani sampun. Yes, Pak Rois ini saya baca ya, Pak Rois. Oke. Monggo, Pak Rois. Ada dua pertanyaan untuk Pak Rois. Gimana mengatasi kalimat majmuk yang sering bikin pembaca bingung memahami tulisan kita ya, Pak Ada Rois. dua, Pak Ibnu. Ya, oke. Itu yang pertama kalimat majmuk. Ya. Okay. Kalimat majmuk itu yang perlu kita pahami, Pak Rois. Kalimat majmuk itu kalimat yang memiliki dua pola atau lebih ya. Dua pola atau lebih itu misalkan Joko membeli timun dan Eko makan bakso. Itu kan satu pola. Joko membeli timun itu SPO. Kemudian yang pola kedua Eko makan bakso itu SPO juga. Itu namanya itu kalimat majmuk ya. Nah, itu namanya kalimat majmuk setara, itu namanya. Kemudian ada kalimat majmuk bertingkat. Kalimat majmuk bertingkat itu kalau di depannya itu apa namanya penanda waktu, misalkan jika Agus makan bakso, koma ya, terus apa ya, Eko membaca koran, misalkan ya, itu penanda waktunya di depan harus ada koma. Tapi kalau di belakang enggak. Eko membaca koran ketika Agus makan bakso, itu enggak perlu pakai koma. Itu kalimat majmuk yang seperti itu teorinya. Kemudian campuran itu tiga pola atau lebih. Misalkan Joko makan bakso, koma, Iwan makan sate, sedangkan Helmi apa, itu kan tiga pola ya. Sehingga ketika memang pola itu ada tiga atau lebih, maka diusahakan penandanya, misalkan komanya jelas, sehingga membaca itu enak gitu loh. Kadang-kadang ada kalimat panjang satu alinea itu enggak ada titik komanya, cuma titiknya di akhir toh gitu ya. Nah itu kan pembaca jadi megap-megap ya. Paling tidak ada penanda koma-koma itu ada Pak Rois ya. Jadi kadang-kadang kalau penulis pemula itu langsung alinea itu satu titik. Nah, nggak ada komanya. Nah, yang membaca itu megap-megap karena apa, titiknya di belakang. Titik itu kan penanda final kita berhenti gitu ya. Nah, untuk membantu itu dikasih koma. Ya. Paling tidak apa ya Pak, kalau sudah tiga pola ya titik, nggak usah banyak-banyak lah gitu loh. Kalau misalkan perlu membuat kalimat majmuk itu ya ukuran kepantasannya di situ karena ada teorinya gitu ya. Nah, itu kalimat majmuk. Kemudian Pak Rois tanya lagi, apa yang dimaksud paragraf pertama yang menarik itu apa sama dengan lead berita ya? Ya kalau apa namanya kalau berita itu kan tulisan yang tidak fiksi ya Pak Rois ya. Itu memang perlu ada bukti dan seterusnya ya bisa. Cuma kalau dalam berita itu kan harus
terkandung misalkan 5W 1H, terwakili di situ ya Pak Rois ya, berita itu. Sementara kalau untuk paragraf dalam cerpen itu bisa hanya terwakili dari unsur settingnya saja, dari unsur misalkan suasana, tempat, waktu, kemudian satu tokoh ya. Jadi belum sampai ke misalkan why-nya muncul di situ, belum sampai ke how-nya seperti itu kan belum muncul di situ. Ya, cuma memang sama-sama di atas ya, sama-sama di atas ya. Awal cerpen atau neklit kan sebagai 5W1H yang nanti akan diuraikan satu-satu gitu ya. Alinea keduanya hu-nya yang diperjelas, alinea ketiganya mungkin tentang w-nya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ini Pak Rois tanya seberapa jauh kepantasan khayalan dalam cerpen yang bisa diterima pembaca. Misalnya cerita tentang pulpen ajaib yang bisa merubah masa depan manusia. Nah, yang misalkan Pak Rois menulis pulpen ajaib yang bisa merubah masa dunia. Ini adalah jenis cerpen yang apa namanya kontemporer Pak Rois ya. Jadi kalau cerpen konvensional itu berarti yang memang ya ada di sekitar kita, mungkin kita bisa masuk akal, mungkin tema-temanya sederhana. Sementara yang kontemporer itu jenengan boleh misalkan pulpen kok bisa menjadi merubah masa depan itu sah-sah saja mau menghayal sedemikian rupa ya kan, karena itu masuk kategori cerpen yang konvensional ya, yang memang kontemporer ya, kontemporer karena memang wong kita misalkan saya pernah membaca sebuah cerpen yang apa namanya di situ menceritakan ada orang ke antariksa, dia hanya makan 1 tablet untuk 2 tahun gitu ya, udah nggak pernah makan habis itu ya. Kelihatannya tidak masuk akal, tapi boleh, itu namanya cerita kok gitu ya, begitu ya. Artinya sejauh mana kepantasannya, memang nanti cerita yang ditulis Pak Rois kalau seperti ini itu nanti masuk kategori cerpen yang kontemporer ya, cerita yang memang di luar kebiasaan ya. Mungkin ada cerpen yang yang tadi saya ceritakan temanya tema yang horor-horor itu sekarang sudah banyak genre-nya banyak ya Pak Rois ya. Jadi genre atau genre-nya itu kan ada yang seperti itu kontemporer, ada yang mungkin horor, kemudian ada yang kalau hari ini itu mungkin di materi bahasa Indonesia SMP itu sudah mulai ada dikenalkan cerita-cerita yang ya kaitannya dengan itu nggak masuk akal itu. Bisa, terserah sih. Kalau ditanya kepantasan ya cuma nanti Pak Rois, disesuaikan dengan audien ya. Kalau nanti itu diberikan kepada anak-anak SD yang baca, barangkali mungkin mereka belum sampai ya, pikirannya belum bisa menalar sejauh mana ya. Tapi kalau itu dibaca mungkin anak SMP ke atas, barangkali mungkin mereka sudah mulai bisa mengira-ngira, nyambung-nyambung gitu seperti itu ya. Jadi nanti kaitannya dengan audien nanti disesuaikan ya. Jadi kalau itu dilempar di majalah anak itu nggak pas ya. Tapi kalau dilempar ke majalah yang untuk SMP ke atas, barangkali mungkin itu bisa pas. Karena kan hari ini majalah kita pun juga kan ada yang kan dewasa, anak, kemudian umum, itu kan juga nanti kita pintar-pintar. Kita mau nulis cerita ini dilempar ke Bobo mungkin nggak diterima mungkin ya. Tapi kalau mungkin yang tidak kata masa depan merubah itu mungkin bisa diterima. Mungkin kalau sekedar pulpen ajaib mungkin malah bisa gitu ya. Mungkin itu. Kemudian ada dari Mbak Weneng, Pak. Di WA ya? Iya, di WA. Kalau sebagai guru TPQ, bisa ya Pak untuk antologi cerpen kita ini. Jadi peserta kita ini ada yang bukan guru Pak, misalnya Mbak Aulia ini dari keuangan, nanti bisa ikut antologi cerpen modern. Bisa. Itu kan guru, itu kan guru kehidupan lah ya bahasa kita ya. Baru guru kehidupan ya. Artinya guru TPQ bukan juga guru ya, suka duka menjadi guru TPQ nggak masalah ya. Mbak Aulia juga suka duka menjadi guru keuangan, itu kan dari teman-teman juga boleh ya. Mbak Aulia boleh ya. Nah, yang penting kan ada suka dukanya lah, intinya seperti itulah tema sentralnya nanti ya. Ya guru itu kan nggak harus formal ya di kelas ya. Di rumah pun kan misalnya Mbak Aulia tadi yang tanya misalkan dia di rumah juga menjadi guru buat anak-anaknya, guru buat tetangganya, barangkali guru buat siapa, nggak masalah juga. Boleh Mbak Danar. Iya. TPQ pun boleh. Ya, mungkin ada pertanyaan yang lain dari teman-teman. Dipersilahkan, masih ada waktu. Bisa melalui angkat tangan atau bisa melalui WA, monggo. Atau cukup, ini udah 9:30 Pak Danar. Mungkin ada yang
kesempatan sekali lagi. Nggak ada, nggih? Nggak ada, Pak Ibnu? Mungkin nanti bisa dilanjut di WA nggih, Pak, nggih? Nggih. Baiklah, teman-teman, Bapak Ibu semua, peserta workshop pada malam hari ini, mungkin untuk acara workshop pada malam hari ini kita cukupkan. Nanti PPT-nya bisa kita sampaikan melalui WhatsApp nggih, Pak, nggih, untuk PPT-nya. Kemudian diharapkan nanti dari semua peserta bisa mengirimkan atau mengikuti proyek kita, yaitu pembuatan antologi cerpen yang nanti langsung dipandu oleh Bapak Ibnu, nanti akan kurasi oleh Bapak Ibnu, sehingga benar-benar nanti kita tahu kesalahannya seperti apa. Sebagai penulis, mungkin Bapak Ibu semua juga ingin menjadi penulis yang yang nulis itu tidak salah, yang salah adalah yang tidak nulis nggih, Pak, nggih, kalau pengen menjadi penulis seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin bisa kita cukupkan acara pada malam hari ini. Saya mohon maaf kurang lebihnya. Nanti untuk informasi-informasi selanjutnya kami share di grup WA, dan untuk selanjutnya nanti silahkan kita simak juga di grup yang Kemenak Klaten Menulis, karena setelah ini nanti ada event-event yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Seperti ini, kalau kita dari teman-teman kita berbagi sehingga ilmu beliau Bapak Ibnu bisa menjadi sedekah jariyah ketika kita bisa mengikuti atau kita bisa mengambil dari ilmu beliau. Mungkin dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, kita tunggu karyanya nggih. Nanti rekamannya kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih Mbak Damar. Nanti untuk sertifikatnya kita sampaikan di grup nggih, kalau besok kita selesaikan. Nggih. Monggo selamat